Kata Abbad rahimahullah, ittaqullah wa ma hadatha fi qurra'ikum wa ahli masajidikum minal ghibati wan namimati wal masyi bainan nasi biwajhaini wa lisanaini. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan apa yang telah terjadi di kalangan para pembaca Quran kalian dan para ahli masjid, orang-orang yang 5 waktu di masjid. Banyak terjadi di kalangan mereka al-ghibah, membicarakan aib orang lain, an-namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin, wal masyi bainan nasi biwajhain walisanain, dan berjalan di antara manusia, bergaul dengan manusia biwajhain, dengan 2 wajah, walisanain, dan dengan 2 lisan. Ya'ti ila haula'i biwajhin wa ya'ti ila haula'i biwajhin. Itu 2 wajah, mendatangi satu kaum dengan 1 wajah, mendatangi kaum yang lainnya dengan wajah lain. Yani ghibah di sini perlu dijelaskan, ialah membicarakan, membongkar-bongkar aib orang yang sudah ditutup-tutupinya, dan merupakan aib yang sangat pribadi, dan itu haram untuk dibicarakan. Ya. Adapun orang yang menampakkan aibnya atau secara demonstratif bahkan menampilkan aibnya di depan orang lain, tidak malu lagi untuk menunjukkan perbuatan maksiatnya di depan orang lain, maka yang demikian boleh untuk dibicarakan dan tidak haram untuk dibicarakan, karena dia membuka aibnya sendiri di depan orang. Orang membicarakan keaiban orang lain itu ada beberapa tujuan. Pertama, kadang-kadang tujuannya untuk semata-mata menjatuhkan orang itu di hadapan orang lain, untuk semata-mata menginginkan dihinakannya orang itu sehina-hinanya karena adanya dendam pribadi. Ini hanya Allah yang tahu. Nah, apa yang terbetik di hati hanya Allah yang tahu. Tujuan itu. Kedua, tujuan daripada orang membicarakan aib orang lain adalah karena kecemburuan. Tidak rela perbuatan aib itu atau perbuatan mungkar itu terjadi di hadapan matanya. Dan ini adalah tujuan yang benar dan wajar. Yaitu khususnya kalau orang yang berbuat aib itu berbuat keaiban itu di depan orang yang bertakwa atau di depan orang saleh, dan tidak malu lagi dan tidak lagi menghargai kewibawaan orang yang saleh itu tadi. Nah, ini adalah menimbulkan kecemburuan
pada orang-orang saleh. Ketiga, kadang-kadang membicarakan keaiban orang itu adalah karena ingin mencegahnya jangan sampai berlarut-larut dia berbuat keaiban itu. Dan dibicarakan kepada pihak yang memang sepantasnya untuk dilapori karena punya akses kekuatan untuk mencegah berlanjutnya perbuatan maksiat itu. Ya. Dan ini boleh, atau dalam persaksian di pengadilan ini boleh, kepada qadhi mahkamah syariah. Atau keempat, membicarakan keaiban orang itu adalah karena tidak rela orang itu mengajak orang lain kepada keaiban tersebut. Dan kaum muslimin terkecohkan dengan perbuatan dia itu sehingga sangat terancam untuk ikut dengan perbuatan itu. Maka diperingatkan, ditahdir kaum muslimin, hati-hati dari bahaya kesesatan dia, dari bahaya kemaksiatan dia, dan jangan kamu mengikutinya. Dan ini bukan saja boleh, tetapi wajib untuk diperingatkan kaum muslimin dari bahaya tersebut. Ini adalah sebagai tanggung jawab seorang muslim terhadap agamanya dan terhadap kaum muslimin. Di dalam hal perkara yang semula haram menjadi halal ini, atau bahkan semula haram, yaitu menjarakan keaiban orang, haram, kemudian berubah menjadi wajib, ini harus dengan kepastian hukum. Jangan dengan sembarangan, sebab keharamannya berghiba, membicarakan keaiban orang, ini pasti, yaitu dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, pasti keharamannya. Ya, maka untuk berubah hukum itu dari haram yang pasti, haruslah juga dengan kepastian untuk menjadi mubah. Haruslah dengan kepastian untuk menjadi wajib. Kepastian dalil. Nah, oleh karena itu, di dalam menempuh upaya untuk sampainya kepada tahap kepastian itu dituntunkan harus ada tabayyun dan tasabbut. Tabayyun mencari kejelasan, tasabbut mencari kepastian bahwa itu memang dilakukan atau dikatakan oleh orang tersebut dengan saksi-saksi yang adil, ya, dengan bukti-bukti yang terpercaya. Kalau sudah memang melalui tabayyun dan tasabbut pasti dia berbuat atau berkata demikian, meningkat kepada tahapan kedua, yaitu nasihat. Dinasehati orang itu, dinasehati agar dia berhenti dari perbuatan tersebut. Nah, bila
setelah melalui tahap nasihat ini tidak juga berubah perbuatan dia, terus demikian, tingkat ketiga yaitu tahdzir. Memperingatkan kaum muslimin untuk jangan dekat-dekat dengannya dengan disebut namanya dan disebut alamatnya lengkap untuk supaya kaum muslimin tahu. Ini adalah ghibah yang wajib sebagai tanggung jawab seorang alim atau tulabul ilm untuk membela agamanya dan membela kaum muslimin. Ya, jadi jangan sampai terjadi ghibah sudah kemana-mana, sudah membicarakan keaiban orang kemana-mana, ternyata keliru. Ya sudah kalau gitu, ayo islah saja. Bego lu, masa kayak gitu? Sudah berjatuhan korban di mana-mana, terus keliru. Proses ini harus ditempuh dulu sehingga dengan yakin dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah di yaumil qiyamah nanti. Allah akan menanyai dia, kenapa kamu berbuat demikian dan demikian, dan bisa dia mempunyai jawaban di dalam hal tersebut. Maka kata Abbad di sini, takutlah kamu kepada Allah dengan apa yang terjadi di kalangan ahli baca Quran kalian itu, dan takutlah kalian kepada Allah dari orang-orang ahli masjid di masa kalian ini, di mana mereka telah tenggelam di dalam ribah yang muharramah, yang haram, yang dan juga tenggelam dalam namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin karena tidak ada takwa di dalam tasabbut dan tabayyun, tidak ada takwa di dalam mencari kejelasan dan di dalam mencari kepastian, ya. Tidak ada rasa takut untuk menzalimi atau terjatuh pada perbuatan zalim, kehormatan orang lain. Wal masyi bainan nasi biwajhaini wa lisanain, dan berjalan di antara manusia dengan dua wajah dan dua lisan sesuai dengan keadaannya. Kalau di sini adalah orang yang memang sedang berbicara tentang si A, maka dia ikut berbicara tentang si A. Kalau di sana sedang berbicara tentang si B, ikut berbicara tentang si B. Begitu selanjutnya, wal iyadzu billah, karena memang tidak ada takwa lagi. Nah, itu pentingnya nasihat Talq bin Hubaib apa? Idza waqa'atil fitnah fattaqullah. Iya. Yang telah kita baca, apabila terjadi fitnah, maka banyaklah kamu bertakwa kepada Allah.